hukum siapa? Hukum Om, Pak. Hukum? Hukum Om. Iya, si Om ya, oke. Itu gambarnya si Yonas ada lagi tuh, tolong dong dikeluarin jadi menghalangi gambar materi. Oke. Nah, ini adalah rangkaian untuk dari rumus tadi, di mana sumber tegangannya itu P. Udah next aja lah, jangan ulang-ulang terus. Next lah, next. Nah, ini untuk kita sebentar mengulangnya. Ini rumus untuk mencari rangkaian pada untuk seri dan juga yang untuk paralel. Ini kamu materinya nih apa namanya? Kamu nggak terstruktur. Nggak terstruktur nih kalau kayak gini cara menyampaikan materi ya. Ya. Saya hanya tahu doang, Pak. Ini, Pak. Harusnya tadi kan setelah hukum Ohm baru masuk lagi judulnya adalah rangkaian listrik, ya kan? Nah, rangkaian listrik itu nanti kamu jelaskan ada dua, yaitu ada seri dan ada paralel. Nah, pengertian kalau di rangkaian secara seri itu bagaimana? Nah, ini juga nggak boleh hanya seperti ini, R1, R2, R3, mencari R total langsung gini. Nah, seolah-olah kamu kan menyuruh siswa kamu kan menghafal nih, ya kan? Kamu suruh hafal. Harusnya kan tetap dia ada hambatan, ada sumber tegangan, ada arus total, kemudian ada arus pada setiap hambatan. Nah, begitu. Nah, jadi harusnya sebelum masuk ke sini, harusnya masuk dulu hukum Kirchhoff 1. Makanya saya bilang materi kamu nih nggak sistematis itu, siapa tadi namanya? Yonas, Pak. Yonas. Materimu nggak sistematis. Nanti ketika saya tanya kamu dari mana R totalnya itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Dari mana seper R total itu sama dengan seper R4 tambah seper R5 tambah seper R6? Iya. Nah, begini, Pak. Kan ini untuk materi kami kan yang sudah karena berulang-ulang. Jadi beda, Pak, kalau diberitakan untuk ke anak SMA. Jadi saya hanya yang saya kasih tahu untuk rangkaian seri dan paralelnya saja. Jadi untuk sekedar mengingatkan gitu, Pak. Oh, tapi kalau saya tanya kamu udah bisa jawab dari mana datangnya R1 tambah R2 tambah R3 gitu? Iya, Pak. Nah, coba dulu kamu jelaskan, pakai kata-kata aja. Nggak apa-apa. Saya hanya ingin memastikan jangan sampai kalian itu menghafal. Karena di teknik sendiri Bapak kalau ngajar ini saya suruh mereka turunkan. Gitu ya. Jangan sampai nanti kalian kalah sama orang teknik gitu, ya. Iya, Pak. Oke, coba ngomong. Ngomong aja nggak apa-apa. Jadi untuk rangkaian pada seri untuk mencari R totalnya kita hanya menjumlahkan hambatan untuk keseluruhan hambatan, di mana hambatan pertama ditambah hambatan kedua ditambah hambatan ketiga, maka kita dapatlah hambatan totalnya. Kalau untuk rangkaian paralel, datangnya itu dari mana? Datangnya rumus itu. Datangnya rumus itu dari mana? Oke, coba dulu saya mau lihat dulu materi berikutnya, coba dulu siapa tahu bisa membantu nanti. Next dulu, next. Next terus. Nah, ini kan next. Next.
Next dulu, saya mau cari dulu apanya, dari mana saya bisa bantu. Terus. Nah ini nggak ada yang bisa kamu membantu kamu nih saya kasih ini. Gimana ya ngomongnya ya? Nah ini yang selalu saya takutkan dari kalian, cara belajarnya ini tidak mengakar, instan mengakar gitu ya. Sehingga nanti ketika ada soal dirubah sedikit kalian udah bingung gitu ya. Ada yang bisa membantu nggak membuat gambar rangkaian ini langsung? Oret-oret aja gitu, oret-oretan aja. Ada yang bisa nggak? Saya kasih bantuan dulu dari sini. Ada yang bisa nggak langsung membuat gambar rangkaian langsung gitu? Nggak usah cakap, tapi setidaknya bisa kita lihat di monitor. Ada yang bisa membantu? Membuat gambar rangkaian ya, Pak? Membuat gambar rangkaiannya. Ada yang bisa nggak? Misalkan gambar rangkaian itu kita masukkan untuk ada arusnya ya, Pak? Arus Iya, sama pokoknya gini aja. Intinya saya ingin membantu menjelaskan itu dari mana materi apa itu rumus-rumus itu muncul gitu maksudnya Bapak ya. Pak, itu misalnya begini, langsung gabungan dari seri dan paralel ya Pak? Bukan, saya hanya minta tolong kamu kalau saya suruh gambar bikin R1, bikin R2, bisa nggak langsung dimonitor? Kamu bikin, nanti Bapak yang jelasin. Pokoknya kamu hanya menurut aja apa yang saya perintahkan. Bisa nggak? Udah masuk nggak? Oke. Halo. Halo. Halo, Pak. Coba dulu ini nggak terlalu lengkap sih punya Bapak juga, tapi nggak apa-apa. Saya coba dulu Bapak yang share screen ya. Baik Pak. Baik, Pak. Baik Pak. Saya menjelaskan sedikit aja dulu biar nanti apa namanya itu. Artinya kamu kesan menghafal gitu ya. Baik, Pak. Sudah lihat belum? Sudah, Pak. Ini saya coba punya siapa nih? Saya nggak tahu punya siapa kemarin ini. Anak teknik elektro ya, kalau nggak salah ini saya pinjam. Anak teknik aja terus. Hah? Ya, jadi saya coba pinjam anak elektro angkatan 2020 nih. Sebenarnya ini juga belum begitu bagus, tapi nggak apa-apa. Saya hanya jelasin sedikit aja. Seperti ini.
Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang tadi listrik dinamis, yang pasti kan kita berbicara ada sumber tegangan ya. Oke? Betul? Ya, Nah, Pak. kemudian ada kita hubungkan dengan suatu alat listrik. Nah, boleh itu hambatan itu kan bisa contohnya adalah lampu. Bisa juga tadi ada contoh tadi Anda buatkan LED ya, lampu Ya, LED Pak. ya. Kemudian Anda hubungkanlah di sini dengan suatu alat yang bisa seolah-olah mengalirkan arus itu ya dari baterai menuju ke lampu, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini, oh ini dihubungkan kemana? Ini kutub positif, ngerti nggak? Nih ya, ke sini, lempeng ini. Oh, yang ini kutub negatif, gitu kan, ke sini. Nah, menghubungkan ini, dihubungkan lagi ini supaya arusnya bisa mengalir. Nah, jadi gambar ini juga bisa kamu capture ini kalau misalnya kamu nanti praktek ke sekolah. Ini bisa kamu buatkan model rangkaian seperti ini, jadi sedikit agak kelihatan keren. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, coba kamu foto, sehingga nanti saya harap nanti kamu bisa bikin model kayak gini contohnya. Ya, nanti setiap kelompok bikin ada kayak gini, bikin cakep. Dan itu nanti kamu tunjukkan, kalau nanti hasilnya udah bagus, saya minta nanti itu diserahkan ke lab, ya. Baik, Pak. Nggak terlalu mahal kok ini ya, tapi setidaknya kamu punya kreasi untuk disumbangkan ke prodi ya. Kebetulan kamu kan nggak pulang kampung, jadi supaya bisa juga ada kegiatan kalian ya. Iya, Oke? Pak. Nah, nanti ini juga bisa menjadi dasar, bagaimana kalau seri, kalau paralel nanti kalau mati lampunya satu diputus, yang itu bagaimana? Kalau misalnya paralel bagaimana? Sehingga kalian memiliki pengalaman yang bukan secara teori, tapi kalian langsung bisa praktekkan. Jadi coba bayangkanlah ini kalau misalnya ada beberapa dirangkai seri ya, lampunya. Katakanlah 3. Nah, nanti juga 3 diparalelkan, kan gitu ya. Jadi ada 2 nanti model yang kalian buat, rangkaiannya itu 3 jadinya ya. 1 sendiri, yang kedua dirangkai 3 lampu dirangkai seri, yang kedua 3 lampu dirangkai paralel. Buat dulu yang tunggal, karena kalau yang ini aja kamu nggak bisa, tentu nanti nggak bisa lagi yang paralel, yang 2 diserikan atau 3 diserikan ya. Jadi buat dulu sederhana ya. Baik, jadi ini akan mengalir arus tadi sesuai dengan disebut oleh Yonas tadi, maka ini arus ini berbanding lurus dengan sumber tegangan ini dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan dari lampu kita ini. Nah, gitu ya. Oke, jadi arus listrik itu berasal dari aliran elektron. Nah, ini kamu aturan tadi bisa ngejelasin sedikit nih ya, karena ini kalau nggak salah awal dari listrik dinamis ya, Yonas. Ini kan dari kemarin-kemarin kita masih berkotak di listrik statis kan, sekarang udah masuk listrik dinamis gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi harusnya jelaskan dulu itu apa arus listrik itu ya. Jadi kita berbicara misalnya arus listrik berasal dari aliran elektron yang mengalir terus-menerus dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, gitu ya. Jadi bisa kamu bayangkan kalau kamu lihat di situ mengalir elektron dari kutub negatif menuju kutub positif. Atau ada menyatakan istilah dia arus itu mengalir dari potensial yang tinggi menuju potensial yang lebih rendah. Ya. Jadi kalau kita berbicara di sini ada charge, muatan ya. Charge A, ini charge B, gitu ya. Nah, ketika suatu saat ini kita hubungkan dengan kawat konduktor, nah ini pertanyaannya kan gitu. Dari manalah arus ini mengalir dan dari mana elektron mengalir? Nah, kalau kita lihat dari definisinya ini, elektron itu mengalir secara terus-menerus, nih aliran elektron yang mengalir terus-menerus dari kutub negatif menuju kutub positif. Sementara yang ini dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Ya. Menuju ya, ini kalau arus listriknya gitu ya. Nah, oleh karena itu
ada keterbalikan arah arus dan arah elektron. Nah, berarti kalau arus itu dari kutub positif ke negatif, sedangkan elektron dari negatif ke positif. Ya. Kalau arus itu dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, berarti elektron kebalikannya dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar yang itu tadi ya. Jadi gambar di atas dikatakan A lebih berpotensial lebih tinggi daripada B. Kenapa? Masih ingat kan rumus mencari potensial? Apa rumus mencari rumus potensial? Ada yang masih ingat di listrik statis? Potensial sama dengan apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Potensial sama dengan Yang masih ingat, ayo coba langsung ngomong aja dulu. Yufran, jangan lama-lama kau jawab Yufran. Ya Pak. Apa rumus mencari potensial listrik di listrik statis? V sama dengan I kali R ya Pak tuh? Ya itulah kau. Itu kan baru kita ngomong di listrik, itu di listrik dinamis. Oh. Di listrik statis dulu supaya terhubung gitu loh, bahwa ilmu itu nggak ada yang saling bertentangan, nggak ada itu semua saling support gitu. Baik Pak. Apa? Yang kau ingat aja, yang kau ingat. Atau nggak ada yang kau ingat di listrik statis kemarin? Ingat Pak. Coba. Nah, Yufran lagi cari-cari catatannya. Coba dulu. Ini yang saya katakan, ketika kalian kuliah, harus ada yang benar-benar tuh masuk mengakar gitu loh ke dalam hati kalian. Kalau nggak kayak gini, nanti lihat buku lagi, baca lagi, begitu loh. Jadi tidak ada yang mengakar nih ke dalam pikiran kalian, ya kan? Jadi misalnya nih saya tanya secara garis besar dulu, apa rumus mencari gaya kolom? Jangan lihat dulu catatan, yang diingat aja, yang diingat. Coba Pero. Apa rumus yang kau ingat tentang gaya kolom? Nah, Pero pun udah nggak ada lagi di grup ini ternyata. Kemana si F Pero? sama dengan RR Pak. Hah? F sama dengan K kali Kok R sih? Q1. F sama dengan K, Q1, Q2, per F sama dengan R2. K kali 1 kali Q2 per R kuadrat. Iya, yang barusan tadi R2 itu siapa yang tadi yang ngomong R2? R kuadrat. Hah? L Tadi Pak. yang barusan bilang ngomong R2 itu siapa tadi? Coba dulu. R kuadrat Pak sebenarnya. Oh, itu kamu siapa ini yang ngomong? L siapa? L siapa? Elisa, oke. Setidaknya Elisa lebih cepat dari Yonas ya kan? Tapi walaupun ada Elisa lebih ada sedikit keselio, bilang R kuadrat dibilangnya R2, ya kan? Tapi ditanya Yufran, Pak. Makanya nggak menjawab. Iya, karena Yufran kelamaan, ya kan? Itu. Udah, itu rumus mencari gaya. Kalau rumus mencari medan listrik? E sama dengan K kali R Q per R. Apa? K kali? Q per R Pak. K kali Q Per R. salah. E sama dengan F per Q, Pak. Oke, boleh. E sama dengan F per Q. Atau kalau dijabarkan lagi menjadi apa tuh jadinya? N per C. K. N per C. Itu satuan itu. N per C. Kan itu dari, tahu nggak? Elisa, kenapa N per C? Elsa Pak. Kan, Elsa Pak, bukan Elisa. Oh, Elsa. Tahu nggak kenapa N per C? Itu bukan Satuan, rumus N per C, itu satuan. Karena tadi kan, Iya. dinyatakan E sama dengan F per Q. F itu satuannya Newton. Q itu satuannya kolom.
Jadi satuan medan listrik itu Newton per kolom, begitu. Maksud saya, kalau digambarkan lagi F per Q, rumus itu menjadi apa? Coba. Kan tadi F sudah ada. Nah, coba. K Hah? Q per R pangkat 2 kali Q1 Q2 per kuat. Kok ada lagi Q1 Q2? Kan udah dibagi bukan. Q. Hah? Bukan Q2, Q. Huh? Jadi E sama dengan apa? E sama dengan? R pangkat 2. Hah? Per R kali per R pangkat 2. K kali Q per R kuadrat. R pangkat 2. Nah, oke, itu medan. Nah, kayak gitu-gitu harus bisa gitu loh, yang sederhana. Nah, terus kalau ditanya potensial listrik, apa rumusnya? Potensial listrik? V sama dengan W per Q. V sama dengan W per Q. Boleh. Baik, apa rumus mencari W? Berarti harus saya tanya lagi, apa rumus mencari W? Apa tadi, Pak? Rumus kan tadi saya tanya P katanya sama dengan W per Q. Berarti kan harus tahu lagi dong, W itu apa rumusnya? Q dikali Q, V dikali Q, Pak. Ah, kamu jujur lagi kebalik-balik, ya kan? Rumus W-nya sendiri gitu loh. Apa yang kamu ingat rumus mencari W itu sendiri? Kayak tadi loh, rumus mencari E ada F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat gitu loh. Udah rumus jadi. Nah, rumus mencari W itu apa? W sama dengan F dikali S, Pak. per S. F dikali S, gaya dikali jarak. Itu rumus secara umum, rumus di medan listriknya loh, rumus mencari W itu apa? Ada kan? S sama dengan W per V. Siapa tuh kemarin yang menjelaskan materinya itu? Ada kok diturunkan itu. Di materinya si Pero juga ada itu, rumus mencari W. Apa tuh coba? Nah, ini kayak gini-gini nih. Kalian lupa semua, ya kan? W kali W sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikali Q1 Q2 per R. Iya kan, 1/4 pi epsilon 0 itu kan udah kita ganti menjadi K. Coba diulang lagi. Jadi W sama dengan? K dikali Q1 dikali Q2 per R. Good. Nah, tadi potensial apa tadi rumusnya? W per Q. Nah, sekarang kalau kau sederhanakan berarti potensial menjadi apa? Coba, tinggal dibagi Q toh. Ayo. Hah? Ayo. K dikali W kali Q per R. Kan tadi V itu atau potensial itu V sama dengan W per Q. Tadi W kan K Q1 Q2 per R. Nah, dibagi dengan Q. Q-nya itu salah satu, boleh dibagi Q1 atau Q2, whatever lah. Nah, akhirnya rumus V menjadi apa? K kali Q per R kuadrat. Iya, kok R kuadrat lagi sih? Aduh. R. Emang ada R kuadrat tadi, Yufran? Oh, R, Pak. Sorry, Pak. Iya, tapi kalau kau ngomong kayak gitu, seolah-olah kamu bukan orang fisika gitu loh. Asal-asal ngomong begitu. R dengan R kuadrat itu beda, ya kan? Kan tadi di rumus
kalau rumus untuk mencari usaha itu Pak kan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat kan Pak. Jadi kok R kuadrat? Per R, nggak ada R kuadrat. Kalau gitu nanti sama dong dengan F. Masa sama F dengan W? Yang tadi Yonas sampaikan itu R kuadrat Pak. Makanya saya ikut aja. Oh, Yonas tadi ngomongnya R kuadrat. Iya Pak, makanya saya ikuti aja itu Pak. Enggak, tadi yang saya dengar nggak ada R kuadrat. Makanya saya mau saya ulangkan K, Q1, Q2 per R dibagi dengan salah satu Q. Kan gitu kan? Ya Pak, ya Pak. Nah, kalaupun misalnya si Yonas ngomong gitu, coba misalnya Yufran yang kamu ingat apa gitu loh? Ingat tentang yang beda potensial ya Pak? Iya, mulai dari rumus awal yang kita udah belajar sampai akhir yang kemarin kapasitor, kan kamu bisa runut kan, bisa kamu buat rangkumannya misalnya gitu loh. Oh, rumus Ya, mencari F ini, rumus mencari E, atau gimana? Kalian kalau belajar nggak bikin rangkuman atau selesai PPT udah selesai gitu? Kalian nggak bikin catatan sendiri? Ada Pak. Nah, terus gimana? Ini kan saya hanya mereview nih, ya kan mereview apa yang udah kita pelajari kan? Ya Pak. Nah, kalau misalnya yang kayak gitu aja pun kalian nggak bisa nggak bisa ingat, ini menurut saya kalian nggak ada dapat apa-apa belajarnya gitu loh. Berarti lewat aja, nggak ada yang kalian diingat di otaknya. Nah, jadi oke, ulang lagi dulu Yufran. Jadi apa rumus mencari V dengan perbandingan tadi, V itu W per Q. Kalau rumus mencari V itu kalau kita ganti W dengan K kali Q1 kali Q2 per R sama R dibagi Q, berarti kita menggunakan rumus V sama dengan K kali Q per R. Ya, coba apa yang kau dapat? K kali Q per R. Berarti potensial itu berbanding lurus dengan jumlah apa? Jadi potensial satu titik itu berbanding lurus dengan apa? Muatannya Pak. Berbanding terbalik dengan apa? Usaha. Lah, kok dengan rumus tadi loh kok ada muncul lagi usaha? Aduh. Kan tadi V sama dengan K kali Q per R. Berarti potensial itu berbanding lurus dengan apa? Berbanding lurus dengan tegangan, Pak. Loh, kok tegangan lagi? Orang kita mencari tegangan, V itu kan tegangan, ya kan? Yufran dulu, biar kita ngomongnya selaras dulu, Yufran. Apa tadi rumus yang kau cari, Yufran, dengan V? Yufran? Nah, dari ini semua nih. Masih ada, Pak? Keluar, Pak. Oh, si Yufran keluar. Halo, Pak. Si Yufran keluar. Iya, Mungkin Pak. jaringannya, Pak. Oke, sekarang saya ganti, yang saya tanya si Peter. Ada Peter di sini? Ada Pak. Peter, bisa kau ulang tadi rumus yang disebutkan oleh Yufran? Yang rumus Maaf Pak, tiba-tiba saya keluar sendiri Pak. Oh, sekarang udah masuk lagi? Ya Pak. Oke, saya ulang dulu pertanyaan sama Yufran. Biar ini dulu Yufran, biar selaras dulu. Jadi jangan sampai ada yang miss. Bapak nggak pingin kalian asal belajar nggak ngerti apa-apa gitu loh, ya? Baik Pak. Nah, coba tadi apa rumus mencari potensial tadi yang setelah kita turunkan V sama dengan W per Q, akhirnya dapatlah rumus mencari V sama dengan apa? V sama dengan K kali Q per R Pak. Berarti tegangan itu berbanding lurus dengan apa? Berbanding lurus dengan muatannya Pak. Berbanding terbalik dengan apa? Jarak Pak. Oke, good. Ya. Berbanding lurus dengan muatan. Perhatikan gambar A dan B. Muatan siapa yang lebih besar, yang lebih banyak?
Muatan apa? Berarti tegangan di mana yang lebih tinggi? Gimana, Pak? Tegangan di mana yang lebih tinggi? Berarti tegangan di B, Pak. Lah, kenapa tegangan di B? Tadi saya tanya nih, saya ulang nih. Dia apa? Ini si Yufran ini yang kadang-kadang saya bilang tuh ngomong aja nggak dipikirin ngomongnya, ya kan? Halo Pak. Ya, Yufran keluar lagi. Halo, bisa dengar Ya, suara? Yufran keluar lagi. Tidak, Pak. Nah, tadi kamu sendiri yang bilang Yufran bahwa tegangan itu berbanding lurus dengan muatan, ya kan? Ya, Pak. Yufran, kalau ditanya gini kamu harus konsentrasi loh. Kalau enggak kita jadi emosi loh, jadi bawaannya. Ya kan? Baik, Pak. Nah, coba tadi kamu sendiri yang bilang bahwa tegangan itu berbanding lurus dengan muatan. Nah, kamu perhatikan antara A dan B. Siapa lebih banyak muatan A atau muatan B? Muatan apa? Bisa kau hitung kan berapa jumlah muatannya kan? Bisa, Pak. Nah, berarti tegangan siapa yang lebih besar? Di bagian apa? Jangan di bagian A, tegangan A gitu, bagian apa? Hah? Kalau bagian itu artinya seolah-olah bagiannya doang, enggak semuanya. Hah? Baik, Pak. Tegangan di mana yang lebih besar? Tegangan di apa? Tegangan di A. Nah, udah tahu kenapa tegangan di A lebih besar? Sudah, Pak. Karena apa? Karena muatannya itu lebih besar, Pak. Iya, karena muatannya lebih besar. Nah, oleh karena itu, maka arus akan mengalir dari mana ke mana? Dari A ke B, Pak. Berarti elektron mengalir dari mana ke mana? Dari potensial tinggi menuju potensial rendah, Pak. Lah, berarti arah arus dengan arah elektron sama dong? Oh, maaf, Pak. Dari B ke A, Pak. Ya iyalah, kalau nggak dari A ke B, ya udah pastilah B ke A, ya kan? Nggak mungkin lagi ke tempat lain, ya kan? Ya, Pak. Saya lihat kembali dari pengertian yang di awal itu, Pak, di bagian Iya, atas, Pak. jadi begitu Yufran ini kayaknya kamu kalau kuliah nggak konsentrasi deh kayaknya, ya kan? Tidak, Pak. Saya kalau ada tanya kayak kaget begitu, Pak, bingung, Pak, mau jawabnya. Lah, kalau kamu nggak bisa ditanya, gimana mau jadi guru? Aduh, gimana nih si Yufran ini? Kamu itu harus orang yang sering ditanya siswamu nanti, ya kan? Jangan bingung dong. Ya, harus terbiasa, ya? Ya, Pak. Okay? Baik. Nah, inilah yang saya katakan dasarnya dulu. Coba apa? Siapa tadi? Yonan, apa tadi? Yonas. Coba dulu Yonas. Hanya untuk menjelaskan yang ini aja, kita butuh waktu berapa lama? Itulah karena tadi saya katakan kamu tidak mengakar. Inilah yang saya selalu katakan, tolong deh kalian belajar itu mengakar gitu loh. Harus mengakar, jangan sekali-sekali hanya melihat kulit-kulitnya doang, tapi nggak mau masuk ke dalam gitu loh. Tidak mengerti secara mendalam. Nah, ini akibatnya kacau semua. Jadi bukan hanya Yonas yang bermasalah, Yufran pun bermasalah, hampir semua bermasalah. Nih, ya kan? Saya nggak tahu kalau Pero, karena tadi saya tanya Pero nggak mau jawab, ya kan? Nih, oke. Jadi di sini ada hambatan listrik. Hambatan atau resistor adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur besarnya arus listrik yang mengalir melalui rangkaian. Nah, tolong diingat nih fungsi hambatan. Namanya juga hambat resisten, ya kan? Jadi dia berfungsi menghambat laju pergerakan arus itu atau laju pergerakan si elektron. Jadi mengatur besarnya arus listrik. Nah, besarnya resistor disebut dengan resistensi yang memiliki satuan ohm. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur resistensi ini adalah ohmmeter. Nah, setiap bahan memiliki nilai resistensi yang berbeda-beda berdasarkan resistivitas bahan. Suatu bahan dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan konduktor. Ini memiliki hambatan yang kecil, makanya dia konduktor. Hambatannya kecil.
Kalau hambatannya besar, gede banget, itu isolator. Ya. Ya, itu ya. Jadi supaya kamu menambah pengetahuan seperti itu. Ya. Apa itu arti konduktor? Memiliki hambatan yang kecil sehingga dapat mengantarkan listrik dengan baik. Apa contoh-contoh yang konduktor ini adalah seperti logam, besi, tembaga, aluminium, perak, mungkin juga boleh kita katakan tubuh manusia termasuk konduktor yang baik. Ya. Buktinya kalau manusia kena strom dia cepat meninggal ya kan? Karena Iya, apa? Pak. Karena dia di dalam tubuh kita mengandung ion-ion. Ada cairan yang mengandung ion-ion. Nah, itulah yang menjadi penghantar. Nah, kemudian ada yang kita sebut tadi isolator, memiliki hambatan yang besar. Sehingga tidak saking besarnya si elektron-elektron itu dihambat. Nah, contohnya apa? Yang paling kita kenal itu adalah karet, plastik, kaca, itu termasuk isolator. Ya. Nah, jadi makanya ketika Anda bekerja di listrik, kenapa selalu minta misalnya kalau supaya aman Anda menggunakan sepatu dari karet atau sandal dari karet untuk digunakan. Ya. Nah, kemudian juga selalu disuruh menggunakan ibaratnya itu sarung tangan yang terbuat dari bahan karet. Supaya Anda ketika pun ada aliran listrik yang menyentuh Anda atau yang Anda sentuh, Anda tidak langsung terhubung dengan listriknya. Nah, yang ketiga, semikonduktor adalah material yang dapat bersifat sebagai konduktor dan juga isolator. Jadi, pada keadaan tertentu, semikonduktor ini bisa penghantar, tapi pada keadaan tertentu juga dia bisa menjadi isolator. Ini biasanya tergantung pada suhunya, ya, seperti itu. Itu namanya semikonduktor. Nah, nilai hambatan suatu konduktor itu ini yang dinyatakan dengan R sama dengan rho L per A. Jadi ini, nah ini tadi saya lihat belum ada dijelaskan, ya. Jadi ini adalah nilai suatu hambatan. Jadi R sama dengan rho L per A. Di mana rho itu, rho ini disebut dengan hamba jenis. Ini bukan R ini ya, salah ini. Tapi rho. Nah ini adalah hamba jenis. Kalau R kan hambatan. L panjang kawat, A luas penampang. Karena setiap nanti kawat-kawat yang kita pakai sebagai konduktor itu ada berbentuk silinder. Ya, dia selalu umumnya berbentuk silinder. Jadi dia ada panjangnya, ada luas penampang. Ya. Jadi R sama dengan rho L per A. Nah, tadi rho ini hamba jenis ini tergantung mana? Ini tadi tergantung materialnya tadi karena konduktor ada yang dari berbahan besi, ada yang tembaga, ada aluminium, ada perak. Nah, masing-masing ini material ini memiliki hamba jenis yang berbeda. Makanya masuklah faktor hamba jenis di sini rho. Gitu ya. Nah, ini juga mulai kita berbicara tentang rumus listrik dinamis nih. Ya. Jadi tadi kan belum muncul ya, langsung tadi hukum Ohm ya, rumus mencari arusnya belum dijelaskan. Nah, di rumus kuat arus listrik atau I itu adalah perbandingan muatan dibagi dengan waktu. Nah, sebenarnya dari sini pun bisa kita dapatkan ini dari mana ini, nah, gitu ya. Jadi artinya kalau kita lihat dari sini rumus dasarnya I sama dengan Q per T, dari sini juga bisa kita definisikan bahwa arus berbanding lurus dengan muatan. Tapi kalau kita juga kembali ke rumus listrik statis juga tadi yang kita sebut V sama dengan kaki per R, bahwa potensial itu juga berbanding lurus dengan muatan. Nah, sementara arus berbanding lurus dengan tegangan sesuai dengan hukum Ohm tadi, ya kan? Jadi ini saling terkait juga, saling mendukung. Jadi kamu konstruk aja di otak kamu gitu loh, supaya kamu bisa merunut satu persatu rumus itu, tidak untuk saling bertentangan dan tidak untuk kamu lupakan terus, ya. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu I sama dengan Q per T, ini sudah bisa dibaca keterangannya. Nah, rumus beda potensial. Nah, ini tadi yang dirumuskan oleh Yufran tadi. Yufran tadi ya. Yang salah tadi si Yonas tadi katanya. Ya.
Jadi rumus mencari beda potensial itu tadi udah benar nih, W per Q. Ya. Nah, jadi coba perhatikan rumus yang di listrik statis itu masih tetap kita pakai di listrik dinamis. Mengantarkan nanti bagaimana kita menemukan rumus mencari potensial. Ya. Hambatan listrik tadi ini sudah. Nah, ini tadi baru masuk ke hukum Ohm. Nah, jadi setelah ini kamu jelaskan sampai yang tadi ini semua, barulah masuk ke hukum Ohm. Ya. Nih, sebenarnya juga sebelum masuk ke hukum Ohm ini, sebelum masuk ke rangkaian listrik harus masuk lagi sebenarnya ke hukum Kirchhoff. Oke, jadi ini saya udah nggak jelaskan karena tadi udah dijelaskan ya. Jadi ada yang membuat bentuk model segitiga seperti ini untuk mempermudah mengingat ini katanya. Saya juga nggak ngerti tuh ya, bahwa sama dengan I kali R. Jadi ini. Jadi kalau rumus mencari I kata P per R. Kalau rumus mencari R P per I gitu ya. Kira-kira gitu ya modelnya ya, jembatannya. Emang kalian pernah belajar seperti itu? Iya Pak, kalau rumusnya seperti ini sering buat kayak gini Pak. Oke lah, kalau kamu udah apa tuh namanya, udah hatam dengan itu ya silakan ya. Apa-apa, itu boleh membantu. Ya, tadi ingat ya, jadi VI sama dengan V per R. Ya. Nah, ini masuk rangkaian listrik nih. Ya. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Nah, proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Terdapat dua tipe rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi ingat ya, jadi kalau kita lihat di sini, definisinya ini enak banget ya. Ini sangat membantu kita nih ngomongnya. Memikirkan. Apa itu rangkaian listrik? Adalah sebuah jalur. Nah ini dia, sebuah jalur atau rangkaian. Jadi jalur atau rangkaian. Di mana perjalanan si arus itu mengalir atau si elektron itu mengalir, itulah yang kita sebut sebagai rangkaian listrik. Nah, terdapat dua tipe rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel dapat dikombinasikan. Jadi nanti dalam suatu rangkaian bisa dikombinasikan, di situ ada terdapat seri, lalu juga terdapat bisa paralel. Nah, tapi mau apapun, kalau kita sudah mengerti, nanti kita nggak tanya ini seri dulu apa paralel dulu, nggak ada gitu pertanyaan seperti itu kalau kita sudah hatam gitu ya, sudah mengakar. Jadi bukan mengerti secara kulit-kulitnya aja. Nah, ini misalnya kita ambil nih rangkaian seri. Ya. Sebenarnya kalau sebelumnya harus saya introduce dulu nih harusnya yang disebut dengan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu yang menyatakan apa? Hukum Kirchhoff sama jumlah arus yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan arus yang keluar dari titik simpul tersebut. Nah, itu harus ini dulu, diintroduce dulu sedikit itu supaya kamu bisa nanti menjelaskan hukum rangkaian listrik yang terutama yang paralel. Jadi gitu ya. Jumlah arus yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik simpul tersebut. Nah, coba Anda perhatikan seperti ini, ada R1, ada R2, ada R3, dan ada di sini tegangan sumber I. Nah, akibatnya di sini akan mengalir arus I. Di sini akan mengalir melalui hambatan 1 R1. Melalui hambatan R2 arusnya I2. Melalui R3 arusnya muncul I3. Nah, Anda perhatikan arus ini ada nggak mengalami percabangan? Atau dia juga yang muter-muter? Coba jawab. Halo? Bah. Halo Pak. Nggak ada yang dengar Pak kayaknya. Dengar, Pak. Hah? Dengar Pak. Terus kok kenapa nggak direspon? Dengar, Pak. Hah? Berputar. Halo Pak, dengar nggak suara saya? Gimana Mariana? Apa? Tadi Bapak bilang arusnya itu searah Pak, dia berputar lagi di situ Pak, kalau menurut saya.
Artinya arus itu tidak mengalami percabangan kan? Iya. Iya. Putar. Jadi lihat ini, kalaupun dia ke sini dia nggak bercabang namanya itu, hanya dia belok. Ngerti nggak? Ibarat kamu nih mutarin lapangan sepak bola nih, kan itu kan berbentuk segi gini kan, lapangan sepak bola kan? Ya, Nah, kamu hanya muter-muter aja, tapi kamu sendiri tidak ada mengalami ibarat apa tuh arus airnya itu nggak kemana-mana, di situ-situ dia terus muter-muter, ngerti nggak? Iya, Pak. Dia tidak pergi ke saluran-saluran yang lain. Nah, makanya karena arus ini tidak mengalami percabangan, tidak pergi kemana-mana, hanya berputar di situ-situ aja, maka arus ini otomatis itu juga yang di sini, betul nggak? Itu juga yang di sini, itu juga yang di sini. Nah, oleh karena itu, berarti I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Nah, itulah prinsip yang kita sebut dengan rangkaian seri. Itulah prinsip yang diingat seri. Jadi bukan karena kalau di rangkaiannya di apa sambung-sambung berjejer baru seri, bukan kayak gitu. Selama arusnya itu tidak mengalami perubahan di setiap rangkaian hambatan listriknya, maka itu disebut rangkaian seri. Iya. Ngerti ya? Oke. Nah, yang kedua, berarti kalau kamu ukur di sini dengan voltmeter, kalau ada hambatan, ada I, berarti ada apa di sini? Hah? Di ujung-ujungnya ini berarti kalau kita ukur dengan voltmeter akan mengukur apa? Buat arus, Pak. Voltmeter mengukur kuat arus ini gimana nih, orang fisika apa nih? Aduh. Hah? Coba dulu. Fungsi voltmeter untuk apa? Fungsi voltmeter masa mengukur arus? Tegangan, Pak. Iya, tegangan. Wah, inilah itu yang saya katakan tuh. Kalau misalnya kita kuliah, tolong konsentrasi, Yufran. Jangan pikirannya kemana-mana. Jadi benar-benar ke materi gitu loh. Jangan-jangan Yufran sambil kuliah sambil lihat apa yang lain-lain ini ya kan, nggak tahu nih kita ya kan? Tidak, Pak. Terus kenapa? Udah saya bilang juga, udah saya arahkan kalau kita ukur dengan voltmeter akan mengukur apa? Kok kamu jawab mengukur arus? Pak, bukan saya, Pak, itu Yonas, Pak. Oh, siapa itu? Yonas, Pak. Hah? Yonas, Pak. Siapa? Yonas, Pak. Oh, Yonas. Aduh, udahlah pokoknya saya pikir itu semua yang jawab adalah Yufran, ya kan? Karena nggak bisa, karena kan saya share screen nih, jadi saya nggak bisa lihat ini semua yang ada di mata saya itu hanya materi, wajah kalian nggak ada saya lihat. Iya, Pak. Nah, ya karena Bapak lagi share screen, ya kan? Iya, Pak. Nah, kalau begitu tolong perhatikan ya. Saya sebenarnya udah bantu-bantu. Kalau saya gunakan voltmeter, maka dia akan mengukur apa di sini voltmeter. Tegangannya, Pak. Nah, maka akan terukur di sini tegangan. Ada di sini tegangan apa? V1. Berarti di sini ada tegangan apa? V2. Di sini ada tegangan apa? V3. Nah, ini bisa langsung dicatat nggak berapa angkanya ini kalau udah seperti ini dari voltmeter? Bisa dicatat langsung? Bisa terbaca kan? Bisa, Pak. Bisa, karena kan udah menggunakan voltmeter. Iya. Iya, Pak. Nah, sudah ada angkanya di situ nanti kelihatan. Nah, setelah diamati, nah ini juga maka saya katakan, ini nanti kalian bisa lakukan praktikum sendiri di rumah. Yang penting, kamu punya hambatan, sumber baterai, pakai aja baterai ABC, ya kan? Ada hambatan, rangkaian yang di seri, tinggal kamu minta nanti ke apa? Siapa yang di lab? Kak Alpi, Pak. Pak.
Kak Alpi, Bang Mondi, Kak Mika. Bukan, yang ini dong, yang laborannya siapa? Franciscus. Nah, sama Fran. Ya. Iya, tinggal kamu pinjam sebentar. Nanti kamu udah bawa rangkaian kamu, tinggal kamu pinjam nanti voltmeter atau multimeter ya. Multimeter kan multi, jadi bisa mengukur arus, bisa mengukur tegangan, bisa mengukur apa lagi? Hambatan. Ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, kamu bawa, terus kamu praktekkan. Jadi benar-benar, itu saya katakan tadi, benar-benar mengakar di dalam otak kalian gitu. Ya manfaatkanlah, kalian lagi di asrama, ada lab, ada ini gitu ya. Nanti bilangin aja, Iya, kalau ini disuruh Pak Manogari gitu ya, ngerti nggak? Iya, Pak. Jadi itu nanti kalian laporkan, setiap kelompok boleh berbeda-beda nanti nilai R-nya ini, nggak usah sama. Ya. Ini nanti tinggal kamu beli ke toko elektronik, ini murah banget ini. Paling satu biji berapa ratus rupiah ya. Kalian beli nanti nggak usah, karena beli ini semua nggak usah dulu jajan makan bakso satu hari udah. Nah oleh karena itu setelah kita diukur ternyata apa? Kalau dijumlahkan nanti tegangan di sini sama dengan yang di sini. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi ternyata sama tegangannya dengan yang di sini. Oleh karena itu, tegangannya itu sama dengan apa? V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, tadi menurut hukum Ohm, rumus mencari V itu apa tadi? Rumus mencari tegangan. Lah, tadi kan udah ada. Nih, yang segitiga ini masa lupa? I dikali R, Pak. Begitu satu slide dia lewat kok lupa gitu loh. Hah? Ini gimana nih ceritanya nih? Baru satu slide nih saya lewatin, dia langsung lupa ya? Ya, Fran? Butuh proses ngidupin mic-nya, Pak. Dihidupin aja mic-nya, nggak apa-apa. Kalau kayak gini saya lagi ngajar kecuali yang ada induksi suara ya nggak usah dihidupin, ngerti nggak? Oke, sekarang saya perintahkan nih, Yufran dan Marina nggak usah dimatikan mic-nya, dihidupin aja selama kuliah ini. Nanti kalau saya bertanya biar bisa kamu kasih respons, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Bisa, Pak. Jadi kita seolah-olah interaktif gitu loh, seperti kita ada di kelas ya. Baik, Pak. Oke, jadi nggak usah di unmute aja, kecuali yang ada di tempat kamu ribut. Kalau di tempat kamu nggak ribut-ribut amat, nggak usah dibuka aja kamera suaranya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, jadi ini apa rumus tadi? Jadi V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Tadi rumus mencari I itu adalah apa tadi dengan hukum Ohm? Nah, kalau saya tanya misalnya tegangan di sini adalah apa? I-nya I yang mana? I1 apa I2 atau I? Yang V di sini. Kan ini nih V-nya kan? I kali R, I yang mana? I1, I2 atau I? Yang di sini. Yang I, Pak. Yang I, Pak. Berarti di sini nanti akan saya tuliskan sebelum ke sini ya. Coba ya kita generate sedikit di sini. Berarti V ini adalah I kali R total. Jadi bukan R, tapi R total kan? Iya, Pak. Nah, atau boleh kali R juga, tapi dengan catatan yang Anda maksud itu R pengganti nanti yang ada di rangkaian. Boleh, nggak apa-apa. Berarti I kali R, nggak apa-apa. Sedangkan V1 berarti yang ini dong. Nah, apa rumus mencari tegangan di V1 itu dengan rumus hukum Ohm? Hah? Apa rumus mencari V1-nya?
Hah? I1 sama dengan Kok I1 sama dengan orang yang ditanya V1, jangan I1 sama dengan lagi, yang ditanya V1. ya Pak, saya jawabnya V, Pak. Iya, V1 sama dengan 1 sama dengan I1 kali R1. iya, God. Itu yang jawab siapa? Kok benar, kok pintar itu? Perok, Pak. Hah? Perok, Pak. Oh, berarti baru nih si Pero. Baru sadar nih si Pero. Berarti dari tadi dia nggak sadar, ya kan? Iya, oke. Berarti ini dapatlah I1 kali R1. Ini V1. Berarti kalau di V2 apa rumusnya, Vero? V2 V2 sama dengan I2 kali R2. Oke, berarti kamu ganti I2 kali R2 ya di sini ya? Ya, Di Pak. V2. Kalau V3-nya berarti apa? I3 sama dengan I3 kali R3. Iya, tapi kalau saya dengar kamu ngomongnya I3 sama dengan ya? V, Pak. V, Pak. Oh gitu. Saya kok dengar I3 sama dengan gitu. Apa memang karena sinyalnya ya? Dia bilang V, Pak. V, jadi kayak kedengarannya I, Pak. Oh, V. Oke, good. Baik. Jadi ketika kita masukkan ke rumus ini semua itu, Pero, maka kita akan dapat gini ya. Berarti ini adalah I kali R sama dengan I1 R1 ditambah I2 R2 ditambah I3 R3. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, tadi kan I-nya sama. I kan sama dengan I1, I2 sama dengan I3. Berarti bisa dicoret nggak I-nya? Hah? Bisa dicoret nggak I? Bisa dicoret nggak I-nya? Hah? Bisa, Pak. Kayaknya masih ada yang bingung ya. Maksudnya gini loh. Ini tadi kan I-nya itu kan adalah I dikali dengan R, ya enggak? Ya. Sama dengan. Ini tadi adalah I1 dikali R1, ya kan? Ya, Ditambah, ya kan? Ini I2 dikali R2, ya kan? Ditambah. Ini I3 kali R3. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, kan I-nya sama. Ini kan berarti dicoret dong. I-nya dicoret dengan I1, dicoret I2, dicoret I3. Betul, karena sama kan? Ya, hasilnya. Maka R-nya tinggal apa nih? Maka inilah yang kita sebut dengan R sama dengan atau R serinya sama dengan R. R berapa? R1 tambah R2 ditambah R3. Bisa nanti ditambah seterusnya. Ya enggak? Ya. Nah, sampai ditambah dengan RN. Ya enggak? Ya, Ya, Pak. Pak. Nah, ini kan mesti harus 3, bisa sampai 1000 dirangkai kan? Bisa. Iya. Nah, itu maksudnya. Nah, inilah yang Bapak katakan, kalau belajar itu adalah mengakar, jangan dihafal. Kalau Yonan ya? Kalau Yonas tadi kan nggak tahu kita landasan ilmunya kita, dasar ilmu kita dari mana gitu loh. Walaupun dia bilang karena yang diberikan ini adalah pengulangan-pengulangan, sebenarnya sih nggak tahu kalian udah pengulangan-pengulangan ini gitu ya. Tapi sekalipun pengulangan-pengulangan harus memiliki landasan teori yang kuat. Jangan membuat sesuatu yang seperti dipaksa menghafal. Nah itu Bapak nggak suka. Ya? Iya, Pak. Nah, karena kalian orang fisika loh. Ya? Kalau orang teknik nggak apa-apa sih sebenarnya, kayak tadi si Yonas tadi ngomong itu langsung aja karena kita user, pengguna. Biarkan orang fisika yang mengenerate semua rumus-rumus ini. Tapi kan kalian orang fisika, bukan orang teknik gitu loh. Ya? Nah, oke. Inilah yang prinsip yang kita gunakan di rangkaian seri. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Nah, coba nih kalau paralel. Apa sih yang bisa kita lihat di sini? Prinsipnya kalau paralel itu coba dilihat dari gambar ini. Belum berubah, Pak.
Belum berubah? Iya, Pak. Iya. Kayak loh, mana nih ceritanya nih? Ini masih seri kan? Ini masih seri, Pak. Ini Tetap seri, Pak. Belum paralel. lah, udah gawat nih. Berarti harus saya ini dulu ya? Ini baru Dulu di slide saya. 11, Pak. Hah? Iya, Pak. Pak. Itu baru di slide 11, Pak. Coba Bapak pindah ke slide ke-12, Pak. Ini Iya. saya udah malah hukum Kirchhoff nih, saya pindah-pindah ini. Belum. Pak. Enggak, Pak. Ya tetap. Ini Itu masih tetap, slide Pak. 11. Kok gitu ya? Ada apa ini? Jaringan mungkin, Pak. Hmm? Jaringannya bagus kok, internet aksesnya good. Ini kenapa ya? Kursornya berubah? berjalan. Ini udah? Layarnya belum, Pak. Masih di rangkaian seri. Belum juga, Pak. Oke, kalau gitu saya stop screen ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah di rangkaian paralel. Oh, Udah, udah. Pak. Ya. Iya. Iya, Pak. Udah mau keluar saya tadi. Oke. Udah ya? Nah, saya akan coba dulu misalnya ambil di sini ya. Ini saya katakan ini ada yang apa nih? Ini adalah titik A. Yang ini adalah titik B. Oke ya, bisa ya? Ini? Udah? Iya, Pak. Ini, jadi kalau rangkaian paralel memiliki ciri yang dapat dikenali, yaitu susunan rangkaiannya memiliki cabang. Oke? Instalasi listrik di suatu rumah, ini biasanya menggunakan susunan rangkaian paralel. Kenapa? Nanti ada alasannya kenapa harus paralel. Nanti kalian cari sendiri jawabannya kenapa, gitu kan? Meskipun sedikit lebih rumit dari rangkaian seri, tapi rangkaian paralel ini memiliki banyak keuntungan. Ya, oke, kita lihat dulu nih. Kenapa ketika misalnya seperti ini dirangkai paralel menjadi kayak gini rumusnya, kan gitu ya? Nah, coba Anda perhatikan dari sini. Kalau misalnya Anda berjalan dari A ke B, Anda bisa melalui berapa jalan? 3. Ada Oke. Ada yang berapa? Menurut Pero 3. Menurut Yufran? Bisa 4. Bisa 4 juga, Pak. Bisa 4 juga. ya, Pak. Jangan bisa 4 B-nya juga. bisa Itu namanya kamu ragu-ragu. Kamu harus punya prinsip sendiri. Oke, B. 4, Tiga, Pak. Kok Pak. saya Mariana. 4. Siapa tadi yang bilang 4? Yonas, Pak. Yonas. Oke, coba saya tanya dulu kamu Yonas. Dari mana-mana aja tuh yang 4 itu? Coba dulu jelaskan. Ribut sini, Pak. Ribut ya? Pak, ini harus dari A ke B. Bisa tidak bisa dari B ke A. Enggak lah, kita dari A ke B lah. B. Oh, kalau A ke B berarti 3. Kalau dari B ke A bisa 4, Pak. Karena dari V itu bisa dia putar lagi. Loh, emang kalau saya dari A ke B emang ada yang melarang harus muter dari mana? Kan pertanyaannya ada berapa cara saya berjalan dari A ke B? Kan itu pertanyaannya kan? Iya, Pak. Kita nggak ada bilang kalau dimuter-muter nggak boleh. Mau muter juga boleh, nggak apa-apa. Coba Marina. Ada berapa cara? Ada berapa cara kamu dari menuju A ke B? Berapa jalan? Pak Saralat, ada 3, Pak. Oh, hanya 3. Iya.
Oke. Ada yang menjawab lain? Ada tadi yang selain 3, ada tadi yang menjawab 4. Siapa yang mau jawab 4? Tolong jelaskan. Hah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yonas Pak. Yonas Pak 4. Hah? Yonas Yonas empat. adanya. Ada. Yonas sudah ada di dalam sekarang? Udah bisa jawab? Bisa Pak. Coba jelaskan Yonas. Ya. Kalau dari AKB itu Pak, kan yang penting AKB kalau bisa melewati R1 dulu, hambatan kedua dulu, hambatan ketiga, atau juga bisa melewati tegangan dulu. Jadi bisa 4 cara gitu Pak. Oke, good. Itu yang benar. Iya. Itu yang benar. Udah tepat sekali jawaban Yonas. Dalam hal ini Yonas dia agak benar, bukan agak, maksudnya hari ini sekali ini dia benar. Dari tadi dia salah melulu, ya kan? Ya, oke. Oke, itu tolong diingat. Ada 4 cara. Bisa dari R1, bisa melalui R2, bisa melalui R3, bisa juga langsung melalui tegangan. Kan sampai juga ke B, ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi Marina Iya, tadi Pak. sebenarnya udah mulai mikirnya benar, tapi dia mundur. Kenapa Marina kamu nggak pede? Coba. Itu Pak, karena saya lihat saya pikir tegangan itu karena dia kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, dia putarnya satu arah. Dari kalau pendek itu Kan saya tadi belum berbicara mengenai tegangan. Saya kan baru berbicara ada berapa jalan kita dari A menuju B. iya, Pak. Iya, saya di situ Pak, saya sudah berpikir jauh-jauh. Kau Sehingga terlalu pikirnya jauh sih. Jadi salah, ya kan? iya, Pak. Oke ya. Makanya kadang-kadang Marina harus mendengarkan instruksi, jangan mendengarkan kata pikiranmu sendiri, ya. Iya, Pak. Lain kali begitu ya Marina ya. Sebenarnya tadi saya yakin kamu tadi pendapat Yonas itu kamu udah dapat, tapi kamu ragu, ya kan? Iya, benar, Pak. Iya. Oke ya. Jadi dari A ke B itu ada 4 jalan. Dari melalui R1, melalui R2, melalui R3, dan melalui V sendiri. Nah, kalau misalkan saya tanya ini, karena melalui jalan ini, ada A ke B itu ada 4, berarti artinya apa? Tegangan di sini, di sini, di sini, dan di sini, yang ini, itu sama. Iya, karena kan saya katakan PAB. Berarti kan PAB itu nanti saya bisa dari jalur ini, jalur R1, bisa dari jalur R2, bisa jalur R3, bisa jalur dari V. Makanya dituliskan di sini. Berarti V akan sama ini, tegangan ini, sama itu tegangan yang terbaca di R1, berarti kan ini bisa kita baca dengan voltmeter ya? Ya kan? Bisa. Nah, sama dengan di V2, sama dengan di V3. Nah, ini dia. Oke? Ya, Pak. Oke. Nah, Ya, sementara Pak. kalau Anda perhatikan di sini, nih hukum Kirchhoff 1, saya katakan tadi, ulanglah kita pinjam dulu pelajaran kalian di SMP. Arus ini setelah sampai di titik ini titik lah saya katakan ini ya. Ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, Iya. bisa nggak saya masukkan titik di sini nggak ya? Tapi di sini susah masukin titik ya. Nih, saya masukin. Nah, saya masukkan titik di sini. Oh, nggak bisa nih. Udahlah. Ya, tolong dipahami lah ya. Maksudnya gitu ya. Iya, Nah, Pak. Oke ya. Jadi di titik ini sekarang ini titik ini arus ini masuk nih. Tapi setelah di sini arus itu dibagikan menjadi I1, I2, I3. Nah, yang masuk adalah I. Makanya dituliskan di sini. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Ya. Benar nggak? Benar, Pak. Nah, Betul. nah Iya. sementara rumus mencari I tadi apa rumus mencari I? I sama dengan V per R. Nah, V berarti per I R. sama dengan V dibagi dengan R ya.
R. Sama dengan Iya. I1 berarti apa rumus mencari I1? Hah? I1 sama dengan P per P1 per R1, Pak. Tuh, R1. P1 per R1, ya kan? Tambah. Iya. I2 berarti apa I2? V2 per V2 R2. per R2. Per R2, bukan R kuadrat ya, R2. Ya. Iya, Pak. Ditambah. Nah, I3 apa I3? P3 per R3. Nah, P3 P3 per R3. Nah, udah? Ya, Udah, Pak. Pak. Oke, nah perhatikan nih, apa tadi yang sama? Kan harusnya kan tegangannya kan sama nih, kan? Iya. Iya, Pak. Berarti V ini dengan V1, dengan V2, dengan V3 bisa diapain? Bisa Coret. dicoret. Bisa dicoret. Makanya ini menjadi tinggal apa? 1/R sama dengan tambah 1/R2 tambah 1/R3. R3. Atau kalau kita tuliskan ini menjadi nanti berarti 1/R paralel gitu kan? Sama Ya, dengan Ya. 1/R1 ditambah dengan 1/R2 ditambah dengan 1/R3 ditambah Dan titik seterusnya. 1 per RN. ditambah titik ditambah dengan sampai dengan RN. ya, ditambah dengan 1/R ke N. Ya? Udah? Iya, Pak. Udah jelas nggak? Seperti itu. Jelas, Udah, Pak. Pak. Nah, kalau kamu udah ngejelasin juga seperti ini, Yonas, teman-teman kamu juga nggak ngerti, itu nggak dosa kamu lagi. Itu dosa yang mendengarkan, nggak mau tahu dia, ya kan? Iya, Pak. Huh? Iya, Pak. Terima kasih, Tapi Pak. kalau kayak tadi kamu ngejelasin, teman-teman kamu nggak ngerti, dosanya di kamu. Karena kamu ngejelasinnya nggak mengakar, ya kan? Iya, Pak. Iya. Ya, tadi saya pikir walaupun nggak apa-apa lah karena mengulang, oke saya suruh kamu jelaskan. Tapi setelah kamu jelaskan, Bapak lihat kamu juga nggak mengerti mengakarnya, nggak jelas kamu memahaminya gitu loh. Ya. Nah, coba bayangin ini loh, materi ini adalah materi anak fisika elektro yang saya ajarin. Mereka ini mengenerate satu persatu seperti itu, harus paham. Lah kalau kalian tidak mengerti, masa mereka lebih mengerti dari kalian, kan nggak benar tuh, ya kan? Ya, Pak. Gitu loh. Harapan Bapak kalian harus lebih paham dari mereka gitu loh, ya. Oke? Ya, Pak. Nah, itu yang saya ini hukum Kirchhoff. Mungkin nanti di materi berikutnya ya. Sampai sini dulu saya share screen-nya. Saya mau keluar dari share screen, gimana caranya nih? Tutup aja, Pak. Apa ditutup? Stop Iya, share tutup. screen. Coba stopnya itu di mana? Ada tulisannya nggak sih stop? Layar itu, Pak. Iya, Pak. Nanti Itu ada. muncul di layar. Menyajikan, Pak. Menyajikan, Ya. Pak. Sebentar. Di mana stop screen-nya? Nanti muncul di layar, Pak. Di layar bagian bawah itu bilang berhenti menyajikan, Pak. Bentar. Bapak harus buka Teams dulu. Nggak bisa buka. Keluar dulu dari apa ini, Pak. Keluar dari Oh iya, PPT-nya. Dari PPT-nya atau dari mana? Dari Ya, keluar PPT-nya, Pak. PPT-nya dulu, Pak. Ini nggak ada tulisannya keluar. Oh ini Kenapa ya, itu? sorry, sebentar. Bagian. Mana? Hide to ribbon kok nggak ada nih? Di bagian yang di X aja, Pak, di situ, Pak. Tuh. Iya, di X itu tuh silangnya itu, Pak. Oh di sini aja saya buat. Bukan, ini suruh save change. Save aja nggak apa-apa nih. Iya, kan tadi ada perbaikan. Udah, Pak. Ya, Udah sudah. keluar. Udah, Pak. Saya udah keluar. Udah, Sudah, Pak. Pak. Oh ya udah, oke. Udah, selanjutnya saya suruh saya lanjut lagi ke Yonas materinya. Itu, jadi tolong ya, pastikan kalian sudah ngerti ya kalau sama Bapak itu bukan karena banyaknya materi yang perlu, tapi
seberapapun, sedikit apapun materi yang kamu sampaikan, tapi dia memiliki landasan teori yang kuat. Jangan asal pakai rumus, kasih rumus, tapi kamu sendiri nggak ngerti tuh rumus-rumus itu kemana arahnya, dari mana datangnya, gitu loh. Iya, Pak. Ini kita sampai jam berapa ya? 10. Jam 10, Pak. Udah lewat dong ini. Iya, Pak. 10.00 atau 10.50? Kasihan adik kelas kamu. Halo, Udah ya, Pak? Pak, 10.50 ya atau 10.00? Sampai 10.00. Oh. Udah. Bagaimana, Pak? Sampai 10, tepat jam 10, Pak. Hanya Iya. tadi Bapak karena mulainya telat. Ya, kita Kita masuk. mulai telat, Pak. Sehingga tidak pas. Saya udah masuk tepat waktu loh tadi. Memulainya tadi yang lama. Mulainya telat, Pak, tadi. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, oke. Saya rasa itu aja dulu. Saya udah ditunggu adik kamu dari WA Bapak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, selebihnya nanti materi yang selebihnya boleh dibaca sendiri. Boleh Yonas menjelaskan ke teman-teman. Sebentar, kalian buka dulu semua kameranya. Bapak mau foto. Gertrude, balik Pak belum, Peter belum. Ditunjukin wajahnya, jangan ditunjukin rambutnya doang. Masih atur rambut, Pak. Masih ngatur rambut. Siapa lagi nih? Yonas belum. Yonas lalu ditutup lagi kameranya. Yonas gabung sama Jonina, Pak. Oh ya. Udah? Udah ya? 1, 2. Supaya bisa satu layar semuanya gimana caranya nih? 1, 2 ini nggak bisa dapat semua ya? Bisa, Pak, diatur di mana itu bagian? Ada di bagian pengaturannya situ, Pak. Di mana? Di titik 3. Titik 3-nya di mana pengaturannya? Mana itu? Di large gallery ya? Coba. Oh, large gallery. Oh ya, di large gallery. 1, 2, 3. Coba sebentar ya, saya ulang dulu ya. Kalian berapa orang? Itu diubah tata, Pak, itu diubah tata letak ya? Hah? Iya. Iya, di galeri.
Oh, Ya, coba Pak di galeri besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lah, orang sini kok ada muncul dua kali, orang si Yonas. Ada 2 kamera dia, Peter nih. Salam dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kalian tinggal hanya 10 orang. 11, Pak. 11, Pak. Satu lagi siapa? Otniel ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otniel, Pak. Si Odin, Pak, pasti nggak masuk, Pak. Iya, Otniel nggak masuk, Pak. Siapa? Otniel. Otniel. Otniel nggak masuk. Oke, biar nanti Bapak tahu Iya, bikin absennya. Oke, ya orang udah. aja. Udah, sampai situ aja. Silakan ditutup dalam doa lah. Udah ya, Pak. Hah? Pak, kami belum siap, Pak, ambilnya. Hah? Bapak ambilnya nggak kasih tahu kami nggak ada siap itu. Udah. Ya udah, lanjut. 1, 2, 3 kan udah tadi saya bilang. Udah selesai. Kemarin kalian ada yang jadi panitia Olimpiade Fisika Nasional kita itu enggak? Rata-rata, Pak. Rata-rata. 9 orang, 8 orang. Oke. Masuk saya tahun depan berarti kalian panitia bukan? Bagaimana? Gimana, Pak? Tahun depan masih kalian panitianya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi bisa bikin lebih bagus lagi ya, karena kemarin ini aja udah bagus, tapi buat lagi tahun depan lebih bagus. Kita surprise pesertanya ada 400 orang gitu ya. Iya, Pak. Nah, maksud saya itu kan menjadi ada apa ya, maksudnya kalau ada kegiatan-kegiatan fisika, itu selalu beritanya di flash terus ke mereka, supaya siapa tahu nanti ada di antara mereka tertarik untuk kuliah di tempat kita ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Harus seperti itu ya. Oke. Baik. Silakan tutup dalam doa. Gertrude Talakbak. Ya. Pak. Ya, ayo. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang perkuliahan kami pada hari ini ya Bapa. Biarlah kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini ya Bapa dapat kami mengerti dan pahami ya Bapak. Berkati dosen yang telah membimbing dan mengajari kami ya Bapak. Biarlah kiranya ke depannya dapat mengajari kami lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, oke. Amin. Dadah Pak. Yuk. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Guys. Dadah guys.